KTP boleh. Bapak tadi itu? 4 jam lah. Luar biasa ya. Enggak punya KTP dia. Udah lari dia. Tuhan kita Mana? beda apa ya? Udah lari Bapak. Mana Siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Ini ada keamanan. diusir, gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Kami Natalan loh Pak. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong Pak. Ngomong, ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Mohon. Kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa Dan kerugian kami kalian? minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya? Saya di Aceh, Kalau saya beribadah di sini. Tenggara, Pak. Tunggu dia bicara, Mas. Hah? Apa kerugiannya, Mas? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana, Pak. Di Aceh. Kami minta tanah kalian. Saya di sana. Saya kemarin minta sama desa. Peduli, Pak. Kasih kami tempat. Kita ada di sana, Mana kita tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Ibadah nggak bisa, cuma 4 jam. Iya, Bapak bilang, Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Soal sah Bapak mau sah apa tidak. enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang Ruginya Bapak apa? keberatan apa sih, Pak? Apa Pak ruginya? Ini hari Natal loh, Pak. Apa Bapak Bukan ruginya? ibadah Minggu. Terlepas dari hari Natal hari Iya, apa Bapak Astagfirullahaladzim. ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya Nggak ustad, usah saya bicara punya sama haji. dia, nggak usah Saya bicara. juga diucapkan, Ini Sol. batu gede, Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Saya Enggak, juga Bapak rugi dagang nggak? di sana, Pak. Ruginya Bapak apa? bicara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 orang, jam, Pak Pak. Haji. 4 Kita jam. tidak Dan ini bukan mengkristenkan gereja, orang. kami hanya Yang lebih menyakitkan menurut saya adalah ketika aksi-aksi intoleran itu terjadi. Ketika tindakan-tindakan anarkisme itu terjadi. Ada aparat penegak hukum di sana. Ada Satpol PP di sana. Ada polisi di sana. Ada tentara di sana. Yang menjadi pertanyaan saya, apa guna bapak-bapak di sana? Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Tindakan-tindakan intoleran sepertinya sudah menjadi hal yang biasa-biasa saja terjadi di negara kita. Kalau kita mendengar, melihat jejak-jejak digital tentang pembubaran paksa ibadah, penutupan gereja, pelarangan pembangunan gereja, penggusuran gereja, bahkan penyerangan, pengeboman terhadap gedung gereja. Sepertinya sudah menjadi hal yang biasa-biasa saja di negara kita. Sejujurnya, sebagai penganut agama Kristen, saya secara pribadi terkadang sesak nafas, sakit hati, resah, gelisah, kecewa melihat situasi seperti ini. Terkadang ada tanda tanya. Apakah negara kita masih punya aparat keamanan? Apakah negara kita masih punya aparat penegak hukum? Ya,
kalau tindakan-tindakan aksi-aksi intoleran itu sudah dianggap biasa-biasa saja, tidak begitu masalah. Yang lebih menyakitkan menurut saya adalah ketika aksi-aksi intoleran itu terjadi, ketika tindakan-tindakan anarkisme itu terjadi, ada aparat penegak hukum di sana, ada Satpol PP di sana, ada polisi di sana, ada tentara di sana. Yang menjadi pertanyaan saya, apa guna bapak-bapak di sana? Bapak-bapak menjadi aparat sebelum dilantik, tentu saja ada sumpah yang diangkat oleh bapak-bapak atas nama agama, atas nama negara kesatuan Republik Indonesia. Ada sumpah yang telah bapak-bapak angkat sebelum dilantik menjadi aparat penegak hukum. Ada sumpah setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ada sumpah setia terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Ada sumpah setia yang bapak-bapak ambil sebelum bapak-bapak bekerja sebagai abdi negara. Miris sekali, sangat mengecewakan ketika ada aksi-aksi intoleran, ketika ada tindakan-tindakan anarkisme, ada tindakan-tindakan diskriminasi terhadap kaum minoritas, terhadap pemeluk agama minoritas di Republik ini. Bapak-bapak ada di sana atas dasar apa? Bapak-bapak ada di sana tentunya karena bapak-bapak adalah abdi negara, alat negara. Bapak-bapak adalah aparat keamanan, aparat penegak hukum. Yang menjadi tanda tanya adalah ketika bapak-bapak ada di sana, seolah-olah acuh tak acuh dengan situasi yang sedang terjadi, seolah-olah membiarkan saja situasi intoleran, situasi anarkisme, situasi diskriminasi yang sedang terjadi di depan mata bapak-bapak semua. Di mana sumpah setia bapak-bapak terhadap NKRI? Di mana sumpah setia bapak-bapak terhadap negara ini? Di mana sumpah setia bapak-bapak terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar Negara ini, terhadap Bhinneka Tunggal Ika? Di mana sumpah bapak-bapak? Sumpah setia bapak-bapak yang kemudian mengesahkan bapak-bapak sebagai aparat penegak hukum, mengesahkan bapak-bapak sebagai alat negara. Di mana sumpah itu? Di mana sumpah itu? Di mana sumpah itu? Di mana Bhinneka Tunggal Ika? Di mana Pancasila? Di mana NKRI? Di mana aparat penegak hukum kami? Di mana ketika terjadi aksi-aksi diskriminatif, ketika terjadi aksi-aksi anarkisme, ketika terjadi aksi-aksi intoleransi yang jelas sangat merugikan, menyakitkan hati kaum minoritas? Di mana bapak-bapak? Di mana sumpah setia bapak-bapak? Di mana bapak-bapak letakkan Pancasila itu? Di mana bapak-bapak letakkan Bhinneka Tunggal Ika itu? Di mana bapak-bapak letakkan ideologi-ideologi bangsa ini? Ini adalah curahan hati seorang anak bangsa yang miris melihat situasi ini, yang miris melihat negara kesatuan Republik Indonesia yang konon berpancasila, yang konon berundang-undang dasar 45, yang konon berbhinneka tunggal ika. Bapak-bapak aparat penegak hukum yang saya hormati, jadilah abdi negara yang sejati. Jadilah penegak hukum yang sejati. Ingatlah sumpah bapak-bapak terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ingatlah sumpah kalian terhadap nusa dan bangsa ini. Buatlah kami, rakyat Indonesia, berbangga hati punya bapak-bapak aparat penegak hukum. Barusan saya melihat video jejak digital
saudara-saudara umat Kristiani yang hendak melangsungkan ibadah Natal di rumah dari seorang pemeluk agama Kristen. Ibadah Natal ini tidak terjadi setiap hari, tidak terjadi setiap minggu, tidak terjadi setiap bulan. 1 tahun 1 kali. Dan ibadah-ibadah itu tidak mesti dilakukan di gereja, di gedung resmi. Ada jenis-jenis ibadah. Ada ibadah raya yang memang harus diselenggarakan, dilaksanakan di gedung gereja. Tetapi ada jenis ibadah rumah tangga. Ada jenis ibadah syukuran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah-ibadah seperti itu tidak mesti di gedung gereja. Dan ini adalah ibadah Natal yang terjadinya setahun sekali, hanya 1 kali dalam setahun. Kenapa ibadah ini dilaksanakan di rumah? Karena memang di tempat itu tidak ada atau belum ada atau tidak diizinkan berdiri gedung gereja. Sehingga umat Nasrani yang ada di tempat itu terpaksa melakukan ibadah Natal di rumah. Meskipun demikian, masih dibatasi, masih digeruduk, masih dilarang, dihentikan, dibubarkan paksa. Ada apa dengan republik ini? Ini hal yang menurut saya sangat mengecewakan, sangat miris, sangat menyedihkan. Bapak-bapak aparat penegak hukum, bapak-bapak pemerintah, Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, kebanggaan dan kecintaan rakyat Indonesia, Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Bapak Panglima TNI yang baru, salam hormat, Bapak-bapak, ibu-ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Semoga kalian mau membuka mata, telinga, dan hati melihat situasi ini. Semoga kalian mau membuka mata, telinga, dan hati untuk melihat kondisi bangsa ini. Bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Yang mana eksistensi dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, terkadang sangat menyedihkan. Sebagai seorang anak bangsa, pemerhati bangsa yang peduli dengan NKRI ini, peduli dengan bangsa ini, saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat untuk ini diperhatikan. Apa gunanya bapak-bapak, ibu-ibu menyandang jabatan pangkat yang tinggi-tinggi? Apa gunanya itu? Kalau pangkat jabatan dan pengaruh itu tidak dimaksimalkan untuk benar-benar menegakkan ideologi bangsa ini. Di berbagai daerah, hal-hal seperti ini bukan hal yang mengejutkan lagi, tidak heran lagi. Yang sangat miris bagi saya, yang sangat menyedihkan menurut saya, adalah ketika kejadian-kejadian seperti itu terjadi. Ada aparat penegak hukum di sana, namun sepertinya hanya berdiri menonton, membiarkan hal yang menciderai eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika itu. Bapak-bapak aparat penegak hukum yang hadir di sana terkesan tidak berdaya. Tapi saya yakin sebenarnya bapak-bapak bukan tidak berdaya. Karena lebih jelas terlihat
Bapak-bapak sepertinya sengaja membiarkan itu terjadi. Akhir kata, yang jadi pertanyaan saya adalah, di mana sumpah setia bapak-bapak terhadap NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika? Di mana sumpah setia itu? Saya kira hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak. Semoga ini menjadi perhatian. Saya Kristianto Yen Oni. Salam NKRI. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.